Penentuan Idul Adha wajib berdasarkan Ruqyatul Hilal penduduk Makkah oleh Muhammad Shiddiq Al-Jawi. Para ulama mujtahidin telah berbeda pendapat dalam hal mengamalkan satu ru'yat yang sama untuk Idul Fitri. Mazhab Syafi'i menganut ru'yat lokal, yaitu mereka mengamalkan ru'yat masing-masing negeri, sementara mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali menganut ru'yat global, yakni mengamalkan ru'yat yang sama untuk seluruh kaum muslim. Artinya, jika ru'yat telah terjadi di suatu bagian bumi, maka ru'yat itu berlaku untuk seluruh kaum muslim sedunia, meskipun mereka sendiri tidak dapat meru'yat. Namun, khilafiyah semacam itu tidak ada dalam penentuan Idul Adha. Sesungguhnya ulama seluruh mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, telah sepakat mengamalkan ru'yat yang sama untuk Idul Adha. Ru'yat yang dimaksud adalah ru'yatul hilal, pengamatan bulan sabit, untuk menetapkan awal bulan Zulhijjah, yang dilakukan oleh penduduk Makkah. Ru'yat ini berlaku untuk seluruh dunia. Karena itu, kaum muslim dalam sejarahnya senantiasa beridul adha pada hari yang sama. Fakta ini diriwayatkan secara mutawatir oleh orang banyak pihak yang mustahil sepakat bohong, bahkan sejak masa kenabian, dilanjutkan pada masa Khulafa, Ar-Rasyidin, Umayyin, Abbasiyin, Utsmaniyin, hingga masa kita sekarang. Hadits Husain ibn Al-Harits Al-Jadali dia berkata, sesungguhnya Amir, Wali, Makkah pernah berkhutbah dan berkata, Rasulullah SAW mengamanatkan kepada kami untuk melaksanakan manasik haji berdasarkan ru'yat. Jika kami tidak berhasil meru'yat tetapi ada dua saksi adil yang berhasil meru'yat, maka kami melaksanakan manasik haji berdasarkan kesaksian keduanya. Hari Abu Dawud hadits nomor 2338 dan Ad-Daruqutni juz 2 167. Imam Ad-Daruqutni berkata, ini isnadnya bersambung, mutasil dan sahih. Lihat Imam Syaukani, Nailul Autar, Beirut dan Ibn Hazm 2000 hal. 841, hadits nomor 1629. Hadits ini dengan jelas menunjukkan bahwa penentuan hari Arafah dan hari-hari pelaksanaan manasik haji telah dilaksanakan pada saat adanya Daulah Islamiyah oleh pihak wali Makkah. Hal ini berlandaskan perintah Nabi SAW kepada Amir, Wali, Makkah untuk menetapkan hari dimulainya manasik haji berdasarkan ru'yat. Di samping itu, Rasulullah SAW juga telah menetapkan bahwa pelaksanaan manasik haji, seperti wukuf di Arafah, tawaf ifatlah, bermalam di Musdalifah, melempar jumrah, harus ditetapkan berdasarkan ru'yat penduduk Makkah sendiri, bukan berdasarkan ru'yat penduduk Madinah, penduduk Najd, atau penduduk negeri-negeri Islam lainnya. Dalam kondisi tiadanya Daulah Islamiyah, khilafah, penentuan waktu manasik haji tetap menjadi kewenangan pihak yang memerintah Hijaz dari kalangan kaum muslim, meskipun kekuasaannya sendiri tidak sah menurut syara. Dalam keadaan demikian, kaum muslim seluruhnya di dunia wajib beridul adha pada Yaumun Nahar, hari penyembelihan kurban, yaitu tatkala para jamaah haji di Makkah sedang menyembelih kurban mereka pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan bukan keesokan harinya, hari pertama dari hari tasyrik, seperti di Indonesia. Hadits Abu Hurairah dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang puasa pada hari Arafah, di Arafah, hari. Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Huzaimah dalam sahihnya. Lihat Imam Syaukani, Nailul Autar, Beirut, Dar Ibn Hazm, 2000 hal, 875. Hadits nomor 1709. Berdasarkan hadits itu, Imam Asy-Syafi'i berkata, disunahkan berpuasa pada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, bagi mereka yang bukan jamaah haji. Hadits di atas merupakan dalil yang jelas dan terang mengenai kewajiban penyatuan Idul Adha pada hari yang sama secara wajib, ain atas seluruh kaum muslim. Sebab, jika disyariatkan puasa bagi selain jamaah haji pada hari Arafah, sama dengan hari tatkala jamaah haji wukuf di padang Arafah, maka artinya, hari Arafah itu satu adanya, tidak lebih dari satu dan tidak boleh lebih dari satu. Hal ini juga tersirat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 189, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, katakanlah,
Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadat haji. Dalam ayat di atas, Allah seakan sengaja menampakkan bahwa munculnya hilal, bulan sabit, adalah tanda permulaan dimulainya ibadah haji. Ibadat haji berada di mana? Ibadat haji berpusat di Ka'bah, Makkah. Jadi, dalam melihat hilal untuk penentuan awal bulan Zulhijjah, maka kita harus berpedoman terhadap hilal yang berada di Makkah, tempat Ka'bah berada. Sebab pelaksanaan puasa Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, serta Idul Kurban, tanggal 10 Zulhijjah, berkaitan erat dengan ritual ibadah haji. Lagi pula, saya belum melihat satu hadits pun yang mengatakan bahwa jika kita melihat hilal pada akhir bulan Zulqa'dah dimanapun kita berada, maka keesokan harinya kita boleh mulai berhaji. Ini berbeda dengan penentuan awal dan akhir Ramadan, di mana hadits yang menyiratkan tentang hal itu ada. Berkiblat ke Ka'bah dalam beribadah dan suatu urusan sebenarnya juga merupakan anjuran dari Allah SWT. Firman Allah, orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka, umat Islam, dari kiblatnya, Baitul Maqdis, yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Qs 2:142. Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia bagi manusia, dan demikian pula bulan haram, Haid, Qolaid. Allah menjadikan yang demikian itu agar kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat 5:97. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia, ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya, makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu, bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat 3:96-97.